Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Surya Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu Waka, yang terhormat Bapak Ibu Staf Pimpinan dan Pokja, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta seluruh calon siswa SMK Sore yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, keislaman, sehingga kita dapat melaksanakan MPLS secara daring tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan tertib, lancar, dan aman. Sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti dapat syafaatnya di akhir kiamat. Sudah tidak terasa bahwa MPLS sudah berjalan 4 hari. Ini hari yang keempat. Bahwa di hari yang keempat ini, lembaga SMK Sore tetap dalam keadaan sehat seluruh Bapak Ibu Guru, sehingga kalian yang berada di rumah juga wajib melaksanakan, mematuhi protokol kesehatan, sehingga kalian harus memakai masker dan cuci tangan setiap ada kegiatan apa saja, dan tidak lupa di rumah saja. Ini yang utama. Jadi karena di SMK Sore ini adalah juga bagian dari gugus tugas yang juga wajib melaksanakan protokol kesehatan, kalian harus wajib melaksanakan dengan baik. Yang kedua ini, karena ini adalah hari yang keempat, yang akan dimulai nanti pukul 8.00, maka akan saya bacakan susun acaranya. Yang pertama ini nanti adalah pengenalan sarana dan prasarana. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Habib Aksan. Dan yang kedua nanti diteruskan dari Kakomli, yaitu yang nantinya akan mendapatkan informasi dari Kaproklinya, itu adalah dari TPM dan TP. Semoga ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Ini. Untuk menyingkat waktu, untuk MPLS daring ini, mari kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu informasi, yaitu pengenalan tentang Sarpras, sarana dan prasarana yang ada di SMK Sore, baik nanti di kampus 1 maupun di kampus 2. Kepada Bapak Muhammad Habib Hasan kami persilahkan. Monggo Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Sore Tulungagung, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu yang tergabung dalam panitia MPLS, serta anak-anakku yang ada di rumah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan daring dengan kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di yaumul akhir kita harapkan syafaatnya. Anak-anakku, hari ini adalah hari keempat, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa rangkaian MPLS ini 5 hari berturut-turut dan ini hampir hari yang terakhir. Artinya apa?
artinya beberapa materi ini sudah kalian dapatkan dengan baik dan kalian serap dengan baik. Tentunya tugas-tugas pun juga sudah kalian review dengan baik dan dikerjakan sesuai dengan arahan dan instruksi dari guru pendamping. Hari ini nanti akan kami sampaikan tentang lingkungan sekolah, yaitu sarana dan prasarana, yang ini nanti kalian juga harus tahu dan harus mengenal, sehingga ketika masuk nanti, ketika sudah luring, kalian semua tidak bingung dengan lingkungan. Oke, saya mulai anak-anakku, tolong untuk diperhatikan karena saya tidak memberikan tulisan di sana, jadi saya hanya memberikan gambar. Ini nanti artinya apa, kalau kalian tidak memperhatikan, tidak tahu. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu bahwa sarana prasarana ini adalah sebagai proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen, serta yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Tentunya untuk mencapai itu ada beberapa proses yang dilakukan, yaitu perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan. Tentunya di dalamnya juga ada yang namanya maintenance and repair, yang di sana kita nanti juga dituntut untuk memperbarui, memperbaiki, serta merenovasi beberapa sarana prasarana yang digunakan untuk kalian belajar. Oke, saya mulai untuk slide-nya. Mohon untuk bisa dibantu karena tidak bisa menjalankan. Ya, jadi sebelumnya ini adalah kurikulum vitae dari saya, yaitu Bapak Muhammad Habib Hasan. Saya pengampu untuk guru produktif teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian tugas tambahannya adalah sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Kemudian alamat saya sudah tertera, silahkan nanti diakses. Kemudian di situ juga ada rencana site plan SMK sore ke depan. Ini nanti menjadi PR kalian untuk mengakses alamat itu, sehingga kalian nanti tahu SMK sore ke depan itu seperti apa. Sarana prasarana ini dibantu oleh Kepala Bidang Maintenance and Repair, Bapak Ahmad Yuwanto, SPD. Kemudian ada sekretarisnya, yaitu Pak Rian. Kemudian ditambah oleh teman-teman yang lain untuk bekerja sama, sehingga apa yang kita sajikan kepada kalian itu bisa maksimal. Perlu kalian ketahui bahwa rencana awal dari SMK Sore Tulungagung dulu adalah seperti ini, anak-anakku. Jadi kami mempunyai set plan wajah depan yang ternyata ini tidak sama. Tetapi kalau kita ngomong sarana prasarana, kita ngomong tentang daya guna atau penggunaan dari gedung yang kita buat. Ini adalah tampak depan sebelum eksekusi revisi yang kedua kita lakukan. Ya, kemudian ini adalah tempat masuknya, ini kurang lebih sama dengan yang sudah real sekarang, sehingga kalian juga bisa menikmatinya. Ini kalau kalian nanti masuk sudah luring, maka di depan ini nanti akan ada tim dari kesiswaan, kemudian dibantu oleh security untuk ngecek suhu badan kalian. Ya, kemudian administrasi semua akan dilakukan di gedung depan ini. Ini adalah gedung untuk, kalau kemarin teman-teman menyebutnya adalah rektorat, tetapi kita SMK ini adalah gedung utama untuk pelayanan, baik itu mengurus administrasi surat menyurat, kemudian pembayaran, itu ada di gedung ini semua. Ini ketika kita sudah membangun realnya adalah seperti ini, anak-anakku. Jadi kurang lebih sama, kita membuatnya sama, sehingga ini semua perencanaan dilakukan oleh
teman-teman yang ada di jurusan DPIB, ya, Desain Informasi dan Perencanaan Bangunan. Kemudian di SMK Sore juga ada fasilitas yaitu parkir, jadi tidak boleh nanti kalian parkir di luar, ya, karena SMK Sore juga sudah menyediakan. Jadi ada sebuah punishment ketika kalian ini tidak mengikuti aturan main yang ada di sekolah. Kemarin dari Bapak Waka Kesiswaan tentunya sudah disampaikan aturan main, disiplin kalian ketika masuk di sekolah, karena kita sarana sudah mempersiapkan untuk parkir lantai 1 dan lantai 2, ini adalah lantai 2 kita, maka tidak ada alasan bahwa parkir di SMK Sore tidak muat. Kami melakukan pelebaran sampai dengan ke timur, sehingga dipastikan rencana kita untuk satu shift, yaitu masuk pagi semua, itu akan terrealisasi. Ini nanti menunggu bangunan yang sebelah timur ini selesai. Jadi kita masih tahap pembangunan, kita akan menambah 10 lokal yang digunakan untuk teori. Jadi bawah bisa digunakan untuk parkir, kemudian atas kita gunakan untuk teori. Jadi nanti kalau anak-anakku yang cewek, kalau memang tidak berani naik, silahkan parkir di bawah, ya di sini. Kalau untuk yang cowok, saya yakin kalian sering dulan-dulan, sering naik gunung, kalian pasti berani kalau naik dengan tanjakan agak tinggi, ya. Tapi ini landai aman sehingga siapapun bisa mengakses untuk parkir lantai 2. Kemudian di kita ini nanti adalah rencana yang kami sudah lakukan untuk pembangunan gedung sebelah timur yang ini nanti mengakses ke aula. Jadi kalau kalian lihat di sana itu ada jembatan kering yang akan menuju ke aula. Jadi antara gedung lantai 3 dengan aula ini nanti ada aksesnya ada 2, yaitu di tengah dan yang paling timur, ya, yang paling timur. Sehingga nanti seandainya kalian parkir di lantai 2, tidak usah turun langsung mengakses ke situ, kebetulan ruangnya ada di ruang 11, 12 dan seterusnya, itu kalian tinggal bypass di situ. Ini adalah menuju aula, ini gambarnya hampir real, ini juga yang membuat anak-anak SMK Sore. Kepala jurusan kalian untuk DPIB Pak Jafar, ya, ini anak buahnya Pak Jafar untuk yang membuat desain ini. Menuju aula dan tentunya masih banyak yang harus kita benahi, ada beberapa yang belum, ya seperti jembatan ini kita masih perencanaan karena kita masih menunggu untuk lantai ketiga dicor. Ini masih pengecoran lantai 2, lantai 3 nanti dicor, kemudian kita akan membangun ruang kelasnya sehingga ini nanti realisasi masuk pagi betul-betul terwujud. Ini adalah akses menuju aula kalian, ya. Ini tangganya ada 2, yaitu dari timur dan barat menuju aula SMK Sore. Ini adalah aulanya. Jadi jembatan kering tadi menuju akses ke lorong ini. Ya, jadi dari parkir, kemudian dari ruang-ruang yang ada di lantai 2 di gedung sebelah selatan tadi mengakses ke sini. Sehingga kalian akan dipermudahkan untuk menuju ruang-ruang teori. Kemudian kita ke barat, turun ada perpustakaan, ini fasilitas untuk kalian menambah ilmu pengetahuan. Jadi kalau teori yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kurang, kalian bisa melakukan di sini. Kemudian kalau kalian kesulitan mengerjakan tugas juga silahkan mengakses internet yang ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan kita buka untuk pagi maupun sore, jadi sudah ada penjaganya. Tentunya ini juga sudah kita kolaborasi dengan bagian IT yang ini nanti akan kita gunakan barcode, ya. Jadi ketika masuk ke sana kalian tidak usah menuliskan nama kalian, tinggal menunjukkan kartu siswa kalian yang di dalamnya nanti terdapat data kalian, sehingga pinjam ataupun menggunakan
fasilitas perpustakaan itu terrecord dengan baik. Kemudian kita juga sudah dilengkapi dengan tenaga medis, ada ruang yang ini sudah standar kesehatan, ada UKS yang di dalamnya ada tenaga medis kita yang sengaja kita kontrak, sengaja kita jadikan karyawan menjadi tenaga kesehatan di SMK Suri Tulungagung, yaitu 1 perawat. Ya, 1 perawat nanti ditambah ekstra, yang ini nanti membantu jika kalian ada masalah kesehatan. Ya, jadi sudah terlink jaringannya untuk UKS kita dengan puskesmas pembantu yang ada di Beji. Kemudian untuk kalian yang mau mengekspresikan diri di luar, yaitu pembelajaran luar, bisa baik itu olahraga maupun pembelajaran yang sifatnya alam, kami sudah menyediakan juga untuk lapangan kalian untuk berkreasi. Jadi dari mulai lapangan basket, kemudian lapangan bola voli, kemudian untuk lapangan futsal. Tapi futsalnya kita menggunakan rumput, bukan rumput sintetis, tapi rumput beneran. Jadi kita punya lapangan futsal yang bisa kalian gunakan. Ya, jadi LOS ini kalau memang tidak ada materi, kalian bisa menggunakannya untuk mengembangkan diri ataupun digunakan untuk ekstra, itu bisa digunakan. Ini adalah gambar dari barat sampai dengan ke timur ketika nanti sudah kita lakukan pengecoran yang di timur. Jadi berderet seperti itu sampai lantai 3. Jadi kalau kita lihat, kita masih realnya masih separuh untuk lantai 3 dan sekarang kita kerjakan untuk yang lantai 3-nya. Kemudian kita menyasar ke selatan yang ini masih dihuni oleh teman-teman teknik pemesinan yang kelak ini akan menjadi sanggar. Ya, jadi teknik pemesinan akan kita boyong di kampus 2, tetapi ini masih ada di kampus 1 dan sarana prasarana, peralatan dan lainnya, fasilitas lainnya untuk teknik pemesinan itu juga masih ada di kampus 1. Tapi tentunya bukan berarti ketika masih ada di kampus 1 belum lengkap, sudah lengkap anak-anakku, karena di sana di jurusan teknik pemesinan kami menelurkan beberapa lulusan yang luar biasa, bahkan kemarin kita masuk ke event nasional. Ini nantinya bahwa gedung TPM akan menjadi gedung sanggar, ya, gedung sanggar yang di dalamnya kita gunakan bagi kalian yang suka seni, yang suka suka berekspresi diri, silahkan kalian nanti bergabung dengan ekstra yang kemarin juga sudah disampaikan. Nanti kalian akan terwadai semuanya di sini. Kemudian kami mengembangkan area untuk proses pembelajaran yaitu di kampus 2. Jadi total lahan kita adalah 1,6 hektar dan kita akan nambah lagi rencana menjadi setengah hektar, menjadi 2 hektar. Tetapi ini masih proses, anak-anakku, doakan SMK Suri tetap eksis, SMK Suri tetap jaya, sehingga sarana prasarana ini juga bisa di-upgrade, kemudian ini nanti larinya adalah kepada pelayanan, kepada mutu dan tentunya kepada hasil, yaitu kalian ketika lulus dari SMK Suri Tulungagung. Jadi akses menuju kampus 2 ini kita melalui jurusan teknik pemesinan. Jadi kita masih masuk bengkelnya TPM, kemudian ada akses menuju kampus 2, seperti itu. Tetapi ke depan anak-anakku kita mencoba untuk mencari solusi bagaimana mengarah ke kampus 2 ini tidak bobol. Artinya kita punya akses sendiri yang langsung dari jalan raya, kemudian bisa diakses dan ini tidak harus jalan dan parkir nanti bisa di kampus 2. Perlu kalian ketahui bahwa di kampus 2 ini ada beberapa jurusan dan ini dari tim kedisiplinan kita untuk parkir tetap diarahkan di kampus 1. Jadi kalian harus kesananya jalan, jadi biar sehat ya. Ini adalah
tampak atas yang ada di kampus 1 tadi maupun yang kampus 2. Kampus 1 kita adalah teori semua rencananya, tetapi masih ada beberapa jurusan yaitu TKJ, DPIB dan TEI dan TPM yang masih ada di kampus 1. Ini harapannya 2 jurusan kita boyong ke belakang, yaitu TEI dan TPM, sehingga yang di kampus 1 tertinggal DPIB dan TKJ. Kenapa ditinggal? Karena TKJ ini adalah mengcover untuk IT kita, komputer kita, kemudian jaringan kita otomatis yang Mbau Rekso kampus 1 TKJ. Jadi ini nanti kendalinya ada di TKJ untuk IT, kemudian DPIB, Desain Informasi Pemodelan Bangunan ini, ya juga tidak mungkin kita akan pindah di kampus 2, mereka akan ada tetap di sini dan mereka terfasilitasi luar biasa, pembelajaran selalu menggunakan AC. Oke, kita menuju ke kampus 2. Ke kampus 2 fasilitas yang kita berikan maksimal all out kita nanti akan kasihkan, ini adalah maket site plan untuk ke depan, bahwa kita akan buat SMK Sore kampus 2 ini senyaman mungkin. Karena di sana kita letakkan bengkel-bengkel untuk praktek. Jadi kalau sudah ke kampus 2, itu kalian sudah larinya adalah praktek. Ya, larinya praktek. Ini adalah dilengkapi dengan sarana prasarana, dari mulai musola, kemudian kantin, kemudian gedung, kemudian area terbuka dan lain sebagainya. Tentunya kita akan buat nyaman dan kalian akan kerasan di SMK Sore Tulungagung, terutama untuk proses pembelajaran praktek. Ya, jadi bengkel-bengkel tertata rapi di sini kami sudah menyiapkan untuk posisi-posisinya. Jadi tidak boleh dirubah karena lahan yang sudah kita punya itu sudah tergambar dengan baik. Kalaupun kita nanti akan melakukan perluasan kita nanti akan mengarah ke timur, sehingga yang ke timur nanti bisa digunakan untuk olahraga juga, kemudian bisa digunakan untuk masjid, bisa digunakan untuk semacam homestay dan lain sebagainya. Itu harapannya ke depan. Tentunya kami minta dukungan dari kalian, doa dari kalian sehingga SMK Sore ini tambah besar. Diawali dari paling selatan, ini ada bengkel teknik instalasi tenaga listrik. Ya. Jadi yang ada sekarang masih bengkelnya, untuk taman kami masih belum mengerjakan karena memang ada beberapa skala prioritas yang kita lakukan, yaitu untuk penambahan ruang teori yang ini harus kita kejar sampai habis, sehingga target yang masuk pagi semua itu bisa terrealisasi. Jadi bengkelnya sudah ada, tinggal tamannya. Kalau taman ini gampang ya, tinggal ini saja, yang penting nanti kalian terwadai dulu. Kemudian bengkel TKR, kemudian bengkel TPSM, bengkel TPM, kemudian bengkel TP, semua nanti akan ada di sini. Ya, termasuk bengkel TEI. Ya. Kemudian alat-alat yang ada di sana standar, sengaja kami tidak memberikan foto-foto banyak. Nanti kalau tak kasihkan foto banyak, dikiranya saya ngecilkan SMK lain yang mereka tidak punya alat, sehingga kita sampaikan beberapa saja, nanti realnya silahkan dilihat. Ya, dan kita yakin bahwa alat yang kita punyai ini juga sudah luar biasa, dan ini sudah standarnya IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Bengkel TPSM, ini kami sudah bermitra dengan salah satu pabrikan motor terbesar di dunia, yaitu Honda. Jadi kalian yang ada di sana, yang ada 3 kelas, yang ada 3 rombel, nanti kalian akan mendapatkan bengkel kalian seperti ini. Ini yang ada di sana, motor terbaru kami selalu update. Ya, selalu update. Jadi terbaru, Honda keluaran terbaru selalu kita update. Dan itu baru semua dan digunakan untuk praktek semua. Jadi bukan hanya untuk pajangan, bukan untuk undian, tetapi ini digunakan untuk
praktek kalian. Silahkan dibongkar. Ya, silahkan cari ilmunya. Silahkan tanyakan teknologi yang di-upgrade, kemudian bagaimana cara untuk merepairnya dan lain sebagainya. Dan di sana apa yang dipelajari itu tentunya akan direview kembali atau dinilai di akhir ketika kalian nanti kelas 12 ada namanya uji kompetensi. Ada uji kompetensi, siapa yang uji? Yang uji adalah langsung dari personality Honda. Jadi tidak macam-macam ya. Jadi yang nguji itu bukan di pinggir jalan, bukan, melainkan langsung dari mitra Dudi yang bekerja sama dengan SMK Sore khususnya untuk jurusan TBSM. Jadi satu persatu, tidak boleh satu motor dikeroyok 2 orang. Satu persatu semuanya atau poin-poin yang nanti akan dinilai itu akan kalian kerjakan. Piye lek ora iso? Lek ora iso kalian belajar. Silahkan waktu luang kalian ketika pembelajaran selesai, bengkel kosong, silahkan tetap ada di sana, lakukan pelatihan sendiri, di sana ada toolman kita yang akan membantu kalian. Ya, jadi masing-masing bengkel kita sudah sediakan toolman, pembantu yang menyiapkan, yang membantu kalian, yang membantu Bapak Ibu gurunya untuk semua yang ada di bengkel. Kemudian di kampus 2 ini juga sudah ada berjejer yaitu bengkel TP, yang ini alatnya juga sudah super lengkap. Kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain, kita paling lengkap, bahkan alat kita juga dipinjam oleh sekolah lain untuk melakukan lomba-lomba. Ya, ini adalah jurusan baru, tetapi kita luar biasa untuk pengadaan sarana prasarana. Selain dapat bantuan, kita juga memprioritaskan kenyamanan kalian, memprioritaskan kompetensi kalian, sehingga ketika masuk jurusan ini bukan sejarah yang kalian dapatkan, melainkan adalah praktek real, yaitu alat yang update teknologi. Jadi alat yang kita punya ini adalah alat yang sudah upgrade. Jadi dari mulai, saya enggak tahu ini ya, ini moga-moga benar, dari mulai LAS GMAW sama SMAW, ini kebetulan kaprodinya ada di sini. Jadi ini kita lakukan. Ya, bahkan harapannya kalian akan menjadi seorang welder internasional, WI namanya. Kalau sudah welder internasional, maka kalian hitungannya kalau cari duit itu per jam. Ya, sak jam itu berapa juta. Ya, ngomongnya udah juta, bukan ratusan. Ya, kalau yang saya dengarkan kemarin tuh sampai kisarannya 4 sampai 5. Tapi tidak tahu perkembangan sekarang seperti apa. Ini kalau kalian betul-betul profesional. Makanya setiap bengkel kita lakukan uji kompetensi yang di sana nanti ada sertifikasi. Jadi silahkan gunakan semua bengkel untuk mengupgrade teknologi kalian, untuk menguasai teknologi yang ada di jurusan kalian sehingga kalian tersertifikasi dengan baik. Kemudian ada bengkel TKJ, ini juga, ini di kampus 1 anakku. Bengkel TKJ ini kami juga bermitra dengan Iduka, ya. Ada kelas reguler dan kelas industri, ya. Ini yang menguasai hampir 350 PC yang ada di SMK Sore yang menguasai jurusan TKJ ini, dan seluruh jaringan ini adalah yang membackup adalah di teman-teman TKJ. Ini adalah jurusan yang kita unggulkan di TKJ, ada program kelas Telkom. Ya, pembelajarannya baik itu fiber optik maupun yang lain itu kita pelajari. Ya, kalau ngomong tentang kelas industri Telkom, sebenarnya Jawa Timur kita yang pertama. Tetapi kita tidak melakukan branding, sehingga ini diklaim oleh SMK lain bahwa mereka melakukan kerjasama dengan Telkom yang pertama. Kita adalah SMK pertama yang melakukan kerjasama dengan Telkom, bahkan beberapa dijadikan narasumber untuk istilahnya bagaimana kok bisa seperti itu. SMK Sore yang notabene-nya SMK swasta bisa bermitra dengan Telkom. Dan ini kita lakukan, ini konsisten
Dan ini betul-betul pilihan ketika kalian masuk jurusan kelas industri Telkom, maka beberapa tuntutan yang ada di sana harus kalian penuhi. Dari mulai PKL-nya wajib di Telkom, kemudian tambahan, dan lain sebagainya. Jadi konconi mulai kalian masih ada di sini untuk melakukan pembelajaran. Tak kira ini adalah sebuah tantangan dan harus bisa kalian jawab, dan ini sangat menarik sekali dan sangat prospek kedepannya ketika kalian betul-betul menguasai untuk kompetensi ini. Kemudian di bengkel TPM kami juga, ini yang saya ambil hanya beberapa saja, beberapa alat besar, freeze, bubut ini tidak kami ambil, ini hanya kami ambil sedikit biar kalian nanti agak penasaran dan silahkan dilihat di sana. TPM di Tulungagung itu hanya ada 3 SMK, yaitu SMK Sore, SMK Negeri 3 Boyolangu, dan Veteran. Tetapi veteran antara ada dan tiada, walaupun mereka punya CNC, tetapi antara negeri dan SMK Sore ini selalu berkompetisi dan selalu atas bawah. Artinya guru-guru yang ada di dalamnya sama-sama mumpuni, peralatan yang kita punya juga bisa bersaing dengan SMK besar. Bahkan disinilah yang bisa menelurkan anak-anak yang sampai juara nasional. Ini adalah CNC kita, jadi mesin itu sudah kita program, masuk dalam bentuk batangan, keluar dalam bentuk benda kerja. Itu yang dilakukan. Berarti tidak hanya otot, melainkan otak kalian nanti akan dituntut bagaimana kalian membuat sebuah program, kemudian diaplikasikan menjadi sebuah alat. Jadi di dalamnya bengkel mesin itu ada CNC, baik itu turning maupun milling. Silahkan yang jurusan TPM belajar dengan baik, ini bekal kalian ke Iduka luar biasa, ini yang selalu dicari. Pinter ini kalian ototnya enggak perlu keluar, hanya otaknya saja, hanya program saja. Jadi programmer itu tidak hanya dimiliki oleh jurusan TKJ, melainkan di jurusan TPM ternyata juga bisa menjadi seorang programmer, tetapi programmer alat berat. Ya, silahkan, karena orang bayar, kalian bayarnya sudah ada di depan, tinggal kalian memanfaatkan. Nah, kesempatan ini kalau tidak kalian gunakan dengan baik, maka yang rugi adalah kalian sendiri. Bisa dibantu next ya. Ya. Kemudian lanjut di bengkel TITL, ini teknik instalasi tenaga listrik, yang ini keluarannya selalu juga terserap di dunia kerja dan kita selalu kekurangan untuk permintaan dunia kerja. Jadi selalu konsisten di 3 jurusan, tahun ini kita di 2 jurusan dan ini hanya ada di SMK Sore dan SMK Negeri 3 Boyolangu. Perlu kalian ketahui yang ada di jurusan teknik instalasi tenaga listrik, berbanggalah bahwa tahun ini kita menjadi wakil duta untuk wilayah kerja 3 untuk mewakili di ajang lomba keterampilan siswa. Jadi LKS Provinsi kemarin yang mewakili SMK Sore, SMK 3 tidak ada apa-apanya. Jadi ini kesempatan kalian, anak-anakku yang kelas 10, silahkan kalian nanti belajar dengan baik, kemudian menjadi kandidat salah satu wakil dari jurusan TITL untuk di ajang lomba-lomba yang bergengsi. Kemudian yang ada di sana sekarang kita sudah update dan kita pastikan di SMK Negeri 3 Boyolangu belum punya. Kalau PLC ini sudah dimiliki oleh beberapa SMK yang ada jurusan elektrikalnya, tetapi untuk KNX ini adalah program terbaru. Dan ini yang punya hanya SMK Sore. SMK yang ada di Kediri kemarin, SMK 1, SMK Negeri 1 Kediri, itu juga masih belum punya. SMK Negeri belum punya, SMK Negeri 3 belum punya, Galek pun juga belum punya. Artinya teknologi yang sudah kita punyai sudah update, ini tinggal kalian. Bapak Ibu gurunya otomatis sudah menguasai teknologi terbaru ini. Dan kita sudah diklatkan dan hasilnya kemarin memang masih belum memuaskan, tetapi
kita wajib berbangga karena teknologi terbaru kita pegang. Ya. Kemudian jurusan bengkel TEI di SMK Sore ini masih menelurkan 1 lulusan tahun kemarin, tetapi outputnya luar biasa. Kita kemarin itu mendapat nominasi juara 3 dan kita menjadi wakil dari wilayah kerja 3 juga untuk ajang lomba robotik. Ya, ini adalah unggulannya robotik dan ini kalian pelajari dengan betul yang jurusan TEI. Ada 3D printing yang ini bisa kalian gunakan untuk home industry. Ya, 3D printing kita punya. Ya, kita punya beberapa alat di sana. Silahkan. 3D printing digunakan untuk membuat spare part. Tapi spare part mekanik kecil ya, yang terbuat dari plastik itu bisa kalian create di sana. Bisa kalian ciptakan. Jadi yang kita punya alat di sana itu gunakan dengan baik. Jangan hanya ditonton, jangan hanya difoto saja. Atau tinggi selfie-selfinan. Ya, jadi gunakan, pelajari, dan implementasikan. Sehingga hasilnya nanti kalian akan merasakan. Kemudian yang saya sebutkan di awal tadi ini adalah bengkel desain pemodelan dan informasi bangunan. Ini selalu ber-AC anak-anakku. Jadi pembelajarannya selalu AC, mbayare podo. Ya, mbayare podo ning dia ber-AC ya. Jadi memang PC yang ada di jurusan DPIB ini spesifikasinya ini sudah Core i5 ya, Core i7 beberapa ada yang Core i7 ini sudah kita punyai. Ya, jadi digunakan untuk render ini dari program awal menuju program jadi. Jadi butuh spek yang tinggi dan kita punya. Ya otomatis mesinnya agak panas makanya AC-nya ini kita buat banyak sehingga tetap kondisinya nyaman untuk digunakan pembelajaran. One student, one PC, jadi orang enek ceritane satu komputer dikeroyok 2 orang, nggak ada. Jadi ketika ada tugas yang ada di DPIB, kalian disuruh gambar, kalian disuruh untuk membuat 3 dimensi seperti itu setelah kalian melakukan RAB perencanaan bangunan, kalian disuruh untuk menggambar bangunannya. Di sana nanti berarti nanti akan kelihatan ngerjainnya atau tidak. Nah, kalian mengerjakan berarti hasilnya ada di komputermu itu. Jadi nanti silahkan gunakan ini dengan baik, dirawat bareng-bareng. Ojo dirusak, kalian tidak bisa mengerjakan komputernya nek sing didudut kabel. Jadi jangan. Jadi gunakan, manfaatkan dengan baik dan kalaupun ada kerusakan nanti pihak sekolah akan melakukan maintenance repair. Ya. Ada ceweknya juga di desain informasi bangunan. Jadi cewek juga dituntut untuk terjun ke lapangan baik itu melakukan pemetaan maupun pengukuran. Ya, jadi orang mek teori tok. Ya, jadi memang benar-benar kita real. Yang ada di kampus 2 keterlibatan dari anak-anak DPIB itu juga sangat banyak. Jadi untuk memetakan untuk luasan dari masing-masing bangunan kita selalu libatkan. Ya. Jadi cewek teknik ya, bukan cewek yang aduhai seperti itu. Jadi ini ceweknya cewek teknik. Kemudian bengkel TKRO, yang ini juga kita sudah bermitra dengan Iduka, yaitu Suzuki. Jadi kita punya R3 baru, tapi ini kita agak selingkuh karena punya Brio ya, punya Brio. Padahal kita bekerja sama dengan Suzuki, tetapi tidak apa-apa, pembelajaran selalu kita lakukan baik itu di Honda maupun Suzuki. Teknologi terbaru di seluruh brand mobil yang ada di Indonesia itu selalu dipelajari. Bapak Ibu guru kita juga masih muda-muda semua. Di sana kalian bisa bertanya dan di sana kalian bisa sharing. Gedung kami tidak bercampur antara jurusan satu dengan jurusan lain, melainkan mereka sudah punya sendiri-sendiri. Jadi orang enek ceritane
iso guyon karo jurusan yang lain di gedung yang sama tidak bisa. Jadi 2 gedung yang ada di kampus 2 itu adalah miliknya TKR, 1 digunakan untuk praktek dan lainnya untuk teori dan praktek juga. Ya. Diajarkan semuanya, baik itu proses istilahnya scan tool ini pelacakan kerusakan menggunakan alat. Jadi didelok kalau yang dulu kan harus dicari satu-satu. Ya kalau menggunakan scan tool ini kan mirip-mirip setengah dukun kan seperti itu. Dilihat menggunakan alat, kemudian tahu sakitnya apa atau kerusakannya apa, baru langsung ke yang sakit atau yang bermasalah tadi. Dilakukan seperti ini. Di TBSM juga sama, ada alat yang digunakan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada motornya. Kalau kita lihat dari tampak atas, di kampus 2 adalah seperti ini. Jadi lahan kita adalah seperti ini dan kita akan melebar ke sisi kanan, ya sisi kanan yang di atas anak-anakku. Di sana masih sawah, tetapi ini masih dalam tahap proses. Ya. Jadi doakan aja berhasil dan kita akan melakukan pelebaran sampai dengan ke timur, ya sehingga nanti bisa maksimal. Oke anak-anakku, itu yang bisa kami sampaikan di sarana prasarana. Tentunya nanti realnya adalah kalian masuk luring, kalian masuk di SMK Sore Tulungagung dan melihat apakah betul atau enggak. Ya, lek ora, ya silakan nanti diketaki. Saya yakin itu adalah sudah real dan kita memang melakukan proses untuk maksimalisasi untuk sarana kalian. Ada tugas dari saya anak-anakku dan ini perlu kalian nanti kerjakan dan ini saya nitip kepada panitia MPLS. Ini adalah wujud cinta kalian atau rasa memiliki kalian terhadap alma mater SMK Sore, tolong follow IG-nya SMK Sore Tulungagung. Kemudian pemateri kalian yang sudah menyampaikan maupun yang belum nanti tolong dicari. Gurune ki sapa? Ya. Ojo ternyata kalian tidak tahu sing diikuti nanti hanya Syahrini ataupun siapa, bintang film, jangan. Sekarang yang diikuti Bapak Ibu gurunya. Ya minimal 15 lah atau berapa Bapak Ibu gurunya nanti digoleki. Ya biar kalian tahu, mosok daring kalian belas tidak tahu Bapak Ibu gurunya, kemudian akunnya SMK Sore juga tidak tahu. Berarti perkembangan tentang SMK Sore juga tidak tahu. Ini tolong nanti dicari. Cek nanti dari panitia minta tolong. Kita akan lihat di followernya SMK Sore menambah atau enggak. Orang nambah berarti yang baru-baru ini tidak ada rasa cintanya terhadap alma mater. Ya, yaitu dari sarana prasarana saya akhiri. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi tentang sarana dan prasarana yang berada di SMK Sore Tulungagung. Untuk anak-anak semua yang berada di rumah, ada tugas silakan diperhatikan. Jadi tugasnya nanti untuk sarana dan prasarana, jadi jelaskan sarana dan prasarana yang dipakai pada kompetensi kalian masing-masing serta fungsinya. Jadi dari pemaparan materi dari Pak Habib tadi, dari berbagai bengkel tadi, kalian lihat kompetensi kalian apa? Kalau misalkan TKRO, sarana dan prasarana yang dipakai pada TKRO itu apa saja? Yang dijelaskan dari Pak Habib tadi, terus fungsinya untuk apa? Misalkan bengkel itu ada berapa? Fungsinya untuk apa gitu. Terus kalau misalkan alatnya itu apa saja dari penjelasan Pak Habib tadi, yang dari foto-foto tadi kelihatan apa saja, fungsinya untuk apa. Ini silahkan kalian sebutkan, terus jelaskan fungsinya. Pak berapa Pak? Nah, minimal 5. Nah, ini nanti silahkan ditulis atau diketik. Kalau ditulis di selembar kertas, terus difoto. Tapi kalau diketik silahkan diketik,
terus disimpan ke dalam PDF atau Office Word, silakan. Terus nanti hasil foto atau file dokumen Word atau PDF silakan di-share ke dalam link yang akan kami kirimkan nanti siang. Jadi tidak usah WA dari teman-teman panitia, Pak linknya mana, ditunggu saja. Kalaupun misalkan link sudah dikirim, dibaca, dipahami. Sekali lagi dibaca dan dipahami. Jangan belum sudah dibaca sekali langsung tanya, Pak linknya mana? Nah ini. Jadi dibaca, dipahami. Dari sejak MPLS, pra-MPLS hari pertama, teman-teman panitia itu sampai bosan. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Linknya mana? Pak seragamnya apa? Nah ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman atau untuk salon siswa yang semua kompetensi keahlian silakan logout, tetapi untuk kompetensi keahlian TPM dan TP silakan login lagi kepada link Zoom atau YouTube yang akan segera kami kirim. Sekali lagi untuk calon siswa semua kompetensi silakan logout dulu dari Zoom atau YouTube, tetapi untuk kompetensi kalian TP dan TPM silakan login lagi karena ada materi kedua yaitu dari Bapak Kaprokli TPM dan TP yaitu Bapak Rizal Ardiansah itu.